Hipnotis sering diidentikan dengan kejahilan, bahkan kejahatan. Tak banyak yang tahu bahwa di Indonesia sejak tahun 2000 hipnotis sudah digunakan untuk penyembuhan. Hal ini disebut sebagai hipnoterapi. Wulan Asti Rahayu dan Muhammad Firdaus merangkum liputannya untuk Anda. Mei merasa lebih segar dan bersemangat. Hanya sekitar 5 menit yang ia butuhkan untuk relaksasi dan mengembalikan kebugarannya. Mei menikmati hasil hipnoterapinya. Hipnotis kerap kali diidentikan dengan kejahilan seperti yang disaksikan di panggung-panggung hiburan. Hipnotis juga lekat dengan berbagai tindak kejahatan seperti gendam ataupun lodes. Gendam, lodes merupakan bentuk dari hipnosis tradisional. Ya, jadi sebetulnya mekanismenya sama dengan hipnosis modern, ya, ilmu komunikasi. Ya. Nah, tetapi dalam proses pembelajaran ilmu ini mungkin dengan sebuah ritual-ritual tertentu, yang mana ritual tersebut membuat seorang yang mempelajarinya menjadi sangat percaya diri. Padahal percaya diri inilah yang membuat seseorang bisa melakukan hipnotis. Sejak abad 18. Hipnosis atau hipnotis itu sebetulnya kalau dari terminologinya berasal dari bahasa Yunani, ya. Hipnos artinya tidur. Tapi dalam teknisnya hipnosis adalah sebuah teknik komunikasi yang sangat-sangat persuasif, sehingga dengan teknik tersebut kita bisa membawa orang dari normal state atau kondisi normal turun pelan-pelan menuju ke sebuah state yang kita namakan dengan hypnosis state, ya. Jadi berpindah ke internal. Jadi hipnosis juga dikatakan merupakan sebuah teknik membawa seseorang untuk berpindah fokus dari eksternal ke internal. Hipnotis sudah lama dikenal di Indonesia. Tapi baru pada awal tahun 2000-an, hipnotis berkembang sebagai terapi pengobatan di sini. Sebenarnya semua penyakit sih bisa. Ya, sejauh memang itu penyakitnya kronis atau udah lama, dan memang dengan pengobatan apapun juga timbul lagi. Kita biasanya combine dengan hipnoterapi. Salah satu jenis hipnoterapi yang akrab dengan para wanita adalah hypnoslimming. Teknik ini digunakan untuk membantu proses diet. Caranya dengan memberikan sugesti agar si pasien mampu mengontrol asupan makanan. Bahkan juga dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pembiusan atau anestesi, terutama untuk operasi-operasi kecil seperti pencabutan gigi. Waktu itu memang ada pasien yang ceritanya sudah saya siap nih untuk dilakukan kuret. Tapi ternyata saya udah siap, obat anestesinya tuh harus dicari dulu gitu. Karena saya pikir udah siap nih, saya tinggal kuret, pasiennya udah tidur gitu. Tapi karena nunggu obatnya lama dan itu perdarahannya terusan, saya juga lihat darahnya ini banyak sekali, nanti ini kurang nih darahnya nih. Daripada nunggu-nunggu, langsung saya minta izinnya. Sebenarnya sih harus lama, saya mesti terangin dulu bagaimana kerja hipnotis, tapi saya pikir nggak sempat. Saya langsung bilang, "Ibu, ini kayaknya harus langsung dikuret. Ibu mau nggak saya bikin ibu rileks, nggak sakit?" Karena memang dia sering berobat ke saya dan juga percaya, dia mau. Udah langsung saya bilang, tarik nafas yang dalam gini. Dan akhirnya dia masuk dalam keadaan hipnosis, saya langsung kuret. Meski demikian, pada dasarnya semua orang mampu memasuki keadaan hipnotis. Jadi secara teori itu semua orang bisa, ya. Sekali lagi bahwa hipnosis ilmu komunikasi, dan untuk bisa hipnosis harus bisa fokus. Dan yang ketiga, mau. Ini sangat penting sekali. Jadi bagi mereka yang bisa fokus, mengerti komunikasi, dan
bisa fokus ya, bisa fokus ngerti komunikasi dan mau ya, pasti bisa. Mudah memasuki keadaan hipnotis bukan berarti rentan terhadap kejahatan hipnotis. Kuncinya ada pada diri sendiri. Jika diri sendiri menolak, sulit bagi kita untuk memasuki keadaan hipnotis.